Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Nah, terima kasih untuk yang sudah klik video ini. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan bahas sesuatu yang pastinya itu dekat banget dengan kita semua, yaitu tentang dompet digital atau e-wallet. Jadi kita itu akan kumpas tuntas salah satu aplikasi e-wallet yang sangat populer di Indonesia nih. Nah ya, namanya itu Dana. Jadi kita itu akan membahas mulai dari apa itu e-wallet, kenapa banyak orang pakai, fitur apa saja yang ada di Dana, sampai pengalaman saya pribadi dalam menggunakan aplikasi ini nih. Jadi kalau kalian penasaran nih, gimana cara kerjanya Dana ini, terus fitur-fiturnya apa aja, terus apa kelebihan dan kekurangannya, serta tips penggunaannya itu jangan di skip ya. Nonton sampai selesai nih karena banyak informasi bermanfaat yang bakal saya bagikan. Nah, sebelum masuk ke review dananya, kita pahami dulu yuk apa itu e-wallet. Nah, jadi e-wallet atau dompet digital itu adalah aplikasi berbasis smartphone yang bisa menyimpan uang dalam bentuk saldo digital. Jadi dengan e-wallet ini kita bisa melakukan berbagai transaksi tanpa harus membawa uang tunai atau kartu ATM. Jadi contoh penggunanya itu kita bisa bayar belanjaan di minimarket cukup dengan scan QR code, terus bisa transfer uang ke teman hanya lewat nomor HP, terus bisa beli pulsa atau kuota internet, bahkan bayar tagihan listrik, BPJS, PDAM, dan masih banyak lagi nih. Nah, lalu kenapa sih e-wallet ini bisa jadi populer banget? Nah, ada beberapa alasannya nih, ada 4 alasan. Yang pertama itu praktis dan cepat. Jadi kita tuh cuma cukup scan QRIS, transaksinya bisa selesai dalam hitungan detik. Lalu yang kedua itu aman, ada PIN, OTP, sidik jari, bahkan Face ID yang melindungi. Nah, yang ketiga itu promonya yang melimpah. Ada cashback, diskon, sampai voucher belanja. Nah, yang terakhir itu ada tren cashless society. Jadi itu kita diajak terbiasa hidup tanpa uang tunai. Nah, di Indonesia sendiri itu ada banyak e-wallet. Jadi selain Dana itu ada OVO, GoPay, ShopeePay, Link aja. Nah, tapi ini sekarang kita akan fokus bahas Dana lebih dalam. Jadi Dana sendiri itu pertama kali dirilis sekitar tahun 2018 dan sekarang itu sudah punya lebih dari 100 juta pengguna di Indonesia. Jadi Dana itu dikembangkan oleh perusahaan vintage yang berfokus untuk membuat transaksi digital jadi lebih mudah, cepat dan aman. Nah, jadi dengan aplikasi Dana ini tuh kita bisa melakukan banyak hal. Bisa transfer uang ke bank atau sesama pengguna. Lalu bisa belanja online maupun offline. Lalu bisa beli pulsa dan paket data. Lalu ada bayar tagihan rutin seperti listrik, internet, dan PDAM. Nah, yang terakhir ini ada bahkan ada fitur investasi lewat SBN nih. Lalu yang bikin Dana itu beda nih dari wallet lain lah. Nilai plusnya itu fitur-fiturnya yang unik. Misalnya itu gratis transfer ke bank hingga 10 kali per bulan. Lalu ada dana kaget, jadi fiturnya itu bagi-bagi saldo ke banyak orang sekaligus. Lalu yang ketiga ada dana goals, jadi fitur ini tabungan digital dengan target tertentu. Lalu yang keempat ada tarik tunai tanpa kartu, jadi bisa di Alfamart atau Indomart. Lalu yang kelima itu dana protection, yang menjamin keamanan transaksi kita. Nah, jadi bisa dibilang dana itu bukan sekedar dompet digital biasa nih, tapi sudah jadi aplikasi keuangan yang cukup lengkap. Nah, sekarang mari kita bahas tampilan aplikasi Dana, khususnya di halaman beranda. Nah, ini seperti yang bisa kalian lihat di layar. Jadi di bagian paling atas, di bagian beranda itu ada saldo, ada informasi saldo kita di Dana. Nah, saldo saya di sini ada 1.315 rupiah. Jadi saldo ini tuh bisa dipakai untuk semua transaksi nih. Ada juga ikon mata di sampingnya itu untuk menyembunyikan jumlah saldo supaya lebih aman. Lalu ada
Di bawah informasi saldo itu ada isi saldo. Jadi isi saldo ini untuk top up saldo Dana. Jadi bisa lewat bank, debit card, hingga minimarket. Lalu sebelah si saldo itu ada minta. Jadi minta ini tuh fitur untuk meminta saldo dari teman atau keluarga. Nah, itu tuh praktis, jadi tinggal kirim link atau QR code. Lalu yang sebelah minta itu ada kirim. Jadi ini untuk kebalikannya itu untuk transfer saldo ke sesama pengguna atau ke rekening bank. Nah, menariknya itu ada gratis transfer 10 kali per bulan. Nah, lalu yang sebelahnya itu ada pesan. Jadi pesan ini itu untuk kotak masuk untuk melihat notifikasi penting, promo, atau informasi transaksi dari Dana. Nah, di bawah keempat ini tuh ada menu utama atau icon-icon grid. Yang pertama itu ada pulsa dan data. Jadi kalian tuh bisa beli pulsa dan paket internet dari semua operator. Nah, dan biasanya itu ada promo cashback. Lalu di bawahnya pulsa dan data di sebelah kiri itu ada dana deals. Jadi itu berisi voucher diskon, cashback, dan promo khusus pengguna dana. Lalu sebelahnya itu ada A Plus Rewards. Jadi program hadiah dari transaksi tertentu nih bisa berupa kupon atau cashback tambahan. Nah, di sebelah A Plus Rewards itu ada Google Play Zone. Ini nih untuk top up saldo Google Play, beli aplikasi atau top up game populer. Nah, lalu di sebelah Google Play Zone itu ada Lazada, promo Lazada. Jadi ini tuh untuk shortcut promo belanja di Lazada dengan diskon hingga 80%. Nah, lalu di bawahnya Dana Deals itu ada listrik. Jadi ini fitur ini untuk bayar tagihan PLN pasca bayar atau beli token listrik prabayar. Nah, di sebelah fitur listrik ada fitur ISBN ini. Jadi ini seperti yang sudah saya bilang, jadi ini fitur investasi surat berharga negara langsung dari aplikasi. Nah, ini aman nih karena dijamin negara. Nah, sebenarnya tuh ada dana kaget nih, salah satu fitur nilai plus dari dana juga. Jadi ini fitur seru nih untuk bagi-bagi saldo ke banyak orang sekaligus. Cocok nih untuk traktiran online. Nah, jadi teman kalian yang membuka sebuah link yang dikirim, jadi itu siapa cepat dia akan mendapatkan yang lebih besar misalnya. Lalu ada lihat semua di sebelah dana kaget. Ini untuk menampilkan semua layanan lengkap, semua layanan lengkap. Dan di sini ada banyak layanan. Yang pertama itu ada layanan transfer, ada kode tunai, dana kaget, bayar patungan, kirim ke bank, tarik tunai. Lalu ada top up dan layanan digital. Di sini ada top up data, pulsa dan data, uang elektronik, kirim ke wallet, tekan dana, eSIM smartphone, SIM M3, Google One, video, dan lain-lain. Di bawahnya ini ada layanan tagihan. Yang pertama ada My Bills, listrik, PLN non-taglis, air, internet dan TV kabel, Telkom, BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Lalu di bawahnya ada fitur pembayaran. Jadi ada pembayaran untuk e-commerce, kartu kredit, cicilan, pendidikan, parkir, real estate, dan lain-lain. Lalu ada juga nih untuk layanan keuangan, emas. Jadi bisa investasi emas juga di sini. Lalu ada dana bisnis, bank servis, dana gos, pemilik kon, reksadana, dana siaga, atau sehat digital, ISBN, dan obligasi. Nah, lalu ada juga nih layanan voucher games nih untuk para pemain game. Di sini ada Dana Games, voucher MLBB, voucher Free Fire, voucher PUBG M, voucher Roblox, voucher Hook, dan lain-lain. Lalu di bawahnya ada mini games nih untuk seru-seruan di aplikasi Dana ini nih. Yang pertama itu ada Kerasakti Jumbo, Yo Games, GG Games, M Games. Lalu ada layanan gaya hidup dan deals, itu ada belanja harian, Nerbi, Lazada Promo,
Bank Lazada, tiket wisata, Halodoc, Aptus Rewards, Dana Deals, Dana Points, Tix ID untuk pesan-pesan tiket. Lalu di bawahnya itu ada layanan donasi, ada dompet dua Pak, dana donasi, ada persembahan gereja, terus donasi untuk bumi, ada lindungi hutan. Nah, yang terakhir nih ada layanan pemerintah. Pertama tuh ada Samsat, PBB, PBBDIY, pajak daerah, retribusi, penerimaan negara, SIM, paspor, tilang, dan pajak kendaraan. Nah, jadi itu aja untuk layanan yang ada di aplikasi Dana ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas nih, ada menu navigasi utama nih. Jadi di samping beranda itu ada aktivitas di paling bawah ini. Jadi aktivitas di sini itu berisi riwayat transaksi mulai dari top up, transfer, hingga pembayaran. Lalu sebelahnya itu ada Pay atau QRIS. Jadi tombol untuk scan QR code di merchant atau menampilkan QR code kita sendiri nih biar orang lain transfer. Nah, lalu sebelahnya itu ada dompet. Jadi dompet ini tuh bagian untuk mengelola saldo, kartu bank yang terhubung, dan fitur tabungan dana GOS. Lalu sebenarnya ada saya di sini. Jadi saya itu untuk menu profil, pengaturan akun, di status akun, basic atau premium, terus keamanan dan pusat bantuan. Nah, tapi eh, kalau ingin melakukan transaksi transfer ke orang lain itu kita harus memiliki akun premium. Nah, untuk memiliki akun premium itu kita harus daftar menggunakan KTP yang kita punya. Nah, lalu dari semua fitur ini tuh, dari semua fitur ini jelas banget nih kalau Dana sangat lengkap untuk kebutuhan transaksi sehari-hari. Nah, terus ada kelebihan dan kekurangan aplikasi Dana. Itu kelebihannya ada gratis transfer ke bank hingga 10 kali per bulan, terus tampilan aplikasi simpel dan mudah dipahami, lalu ada banyak promo dan voucher menarik, terus bisa tarik tunai tanpa kartu, lalu mendukung QRIS, jadi bisa dipakai hampir di semua merchant, lalu ada perlindungan transaksi lewat Dana Protection. Nah, kekurangannya itu ada tiga, yaitu kalau sudah lebih dari 10 kali transfer ke bank, itu ada biaya tambahan. Terus juga promonya kadang terbatas periode tertentu. Nah, lalu harus punya koneksi internet stabil ya. Kalau sinyal jelek, bisa menghambat transaksi yang kita lakukan. Lalu ada tips menggunakan dana dengan bijak. Jadi jangan simpan semua uang di wallet. Cukup saldo cukupnya aja untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi jangan jadikan dana ini sebagai tempat menyimpan keuangan kita yang utama. Lalu yang kedua itu aktifkan fitur keamanan seperti PIN, sidik jari, atau Face ID. Ini untuk mengamankan akun dana kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu memanfaatkan promo dan cashback, nah, tapi jangan sampai jadi boros kan karena ada banyak promo dan cashbacknya. Lalu yang keempat tuh ada rutin cek riwayat transaksi ini supaya lebih aman. Nah, jadi itu teman-teman pembahasan lengkap tentang e-wallet dan review aplikasi dananya. Jadi kita itu sudah membahas mulai dari apa itu e-wallet, sejarah singkat Dana, detail fitur-fiturnya, dari tampilan brandanya, terus kelebihan dan kekurangannya, hingga tips agar lebih bijak menggunakannya. Nah, kalau menurut saya pribadi, Dana itu salah satu e-wallet terbaik di Indonesia karena fiturnya yang lengkap, tampilannya sederhana, dan pastinya aman. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Sudah pakai Dana atau masih pakai e-wallet lain nih? Kalau pakai GoPay, atau ShopeePay. Nah, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya saya makin semangat bikin video bermanfaat lainnya. Jadi terima kasih nih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.